sebagai narasumber kita pada hari ini. Semoga pada sesi ini kita bisa saling sharing ya dengan Bapak Edi. Dan mungkin untuk pembukaan seperti ya, mohon maaf. Untuk pembukaan, seperti kata orang-orang ya, tak kenal maka tak sayang, mungkin kita kenalan dulu. Perkenalkan, Bapak Edi dan teman-teman, saya Maulana Diki Faransyah, selaku Ketua Kelompok KKN Angkatan 76, Kelompok 180. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau perkenalan? Ya, dari saya Rahmat Aditya dari jurusan Teknik Pertambangan untuk KKN bersama dengan teman-teman. Ya, silakan mungkin Bambang Karestu mungkin. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Bambang Karestu dari jurusan Teknik Industri. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya Hana. Selamat pagi Pak Edi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Hana dari jurusan Sistem Informasi. Terima kasih. Baik, untuk Ahmad Muhajir mungkin ya selanjutnya. Oke, perkenalkan Pak Edi, saya Ahmad Muhajir Musyafa dari Teknik Lingkungan. Mungkin untuk Anggito, silakan. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggito Steksan dari jurusan Teknik Lingkungan. Saya juga dari anggota KKN 76 juga Pak. Salam kenal Pak. Salam kenal. Baik, untuk Muhammad Akli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akliatan dari Teknik Informatika. Terima kasih. Baik, untuk Azizah, silakan. Baik, selamat pagi Pak Edi. Perkenalkan, nama saya Zautul Nisa. Saya berasal dari Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Baik, terima kasih. Ya, itu Bapak untuk anggota kelompok KKN 180, kelompok 180, dan ada beberapa anggota lainnya yang masih berhalangan untuk hadir pada hari ini. Mungkin selanjutnya kita berikan kesempatan ya kepada Bapak Edi untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Bapak. Ya, nama saya Sudarto Edi Hartono dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kebetulan saya pengampu program imunisasi di Kabupaten Sleman, baik imunisasi rutin maupun imunisasi sekarang ini COVID-19. Selain imunisasi juga memegang surveillance. Jadi jabatan saya sebagai epidemiolog di Kabupaten Sleman. Itu sekilas perkenalan saya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Saya aslinya Blora ya. Iya. Jadi kalau yang asli Blora. Blora Jawa Tengah ya Pak berarti ya? Iya, tetangganya Gerobokan. Oh, baik. Nah, kebetulan di sini mayoritasnya orang-orang dari Kalimantan Pak, seperti itu. Jadi kebanyakan dari anggota kelompok 180 itu domisilinya di Kalimantan, dan beberapa dari kita sedang ada di Jogja, seperti itu Pak. Lalu untuk sesi sharingnya mungkin kita set ekspektasi aja mungkin ya. Jadi hal-hal yang ingin kita tanyakan itu berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 Pak, dan nantinya hasil dari diskusi pada hari ini akan kita share di YouTube. Harapannya kita akan membagikan kepada masyarakat di desa tempat kita melakukan KKN, seperti itu Pak. Jadi agar ada gambaran kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID. Toh juga kadang di grup WhatsApp keluarga itu banyak sekali ya hoax yang tersebar terkait COVID. Jadi kita ingin meluruskan hal-hal seperti itu Pak. Begitu Bapak. Lalu
untuk sesi pada hari ini, sebagian besar saya akan bertanya kepada Bapak, dan nanti mungkin pada akhir sesi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak, mungkin akan saya persilahkan untuk bertanya seperti itu ya, Pak. Oke, silakan. Baik, Bapak Edi, mungkin untuk pembukaan, karena sekarang ini vaksinasi sudah berjalan cukup pesat ya di Indonesia, kita ingin mengetahui, Pak, sebenarnya ada berapa jenis sih vaksin-vaksin yang tersebar di Indonesia, Pak, sekarang ini? Oh, ya, yang pertama dulu muncul itu ya vaksin Sinovac gitu ya. Sinovac itu kemasannya ada yang 1 dosis, kemudian ada yang 2 dosis, ada yang 10 dosis. Jadi 1 botol isinya untuk 10 orang gitu ya. Kemudian setelah itu turun lagi vaksin namanya AstraZeneca. Kalau Sinovac tadi kan pemberian intervalnya awalnya itu 14 hari gitu ya. Dari pemberiannya 2 kali. Awalnya diberikan dengan interval dari dosis 1 ke dosis 2 itu 14 hari. Tetapi kemudian direvisi lagi pemberiannya dosis 1 dan dosis 2 itu intervalnya 28 hari atau 4 minggu. Kemudian setelah itu vaksin datang namanya AstraZeneca. Pemberiannya 2 kali. Kemudian diberikan dengan interval 2 bulan sampai 3 bulan. Bedanya itu. Kemudian yang ketiga, vaksin Sinopharm. Jadi vaksin Sinopharm itu awalnya dipakai untuk perusahaan-perusahaan atau BUMN dalam kategori vaksin gotong royong. Tetapi seiring dengan perjalannya waktu, vaksin Sinopharm akhirnya diberikan untuk disabilitas atau disabilitas, keterbatasan. Jadi orang berkebutuhan khusus gitu. Kemudian itu Sinopharm yang ketiga. Kemudian lanjut vaksin Moderna. Yang kelima akhirnya vaksin Pfizer itu yang terakhir ini yang dipakai. Tetapi saat ini yang di lapangan semua vaksin itu ada. Kemudian pemakaiannya tergantung namanya kalau dari kami itu yang ED-nya paling cepat itu dipakai duluan. Kemudian untuk peruntukannya, vaksin Sinovac dan vaksin Pfizer itu bisa dipakai umur 12 tahun plus. Selain itu, 3 vaksin tadi, AstraZeneca, kemudian Moderna, kemudian Sinopharm, itu dipakai untuk 18 tahun ke atas. Ada 5 ya, Mas, yang ada di saat ini. Ya, baik, Pak. Lalu, jadi di beberapa kesempatan itu saya sempat, mungkin teman-teman juga sempat mendengar ya, kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Itu karena apa ya, Pak? Ya, jadi sebelum dilakukan vaksinasi, seseorang harus di-screening dulu namanya, atau diperiksa oleh dokter. Ada beberapa penyakit yang tidak boleh diberikan vaksinasi. Contoh, punya penyakit lupus ya, bukan film lupus loh ya. Penyakit lupus, kemudian alergi berat. Alergi berat itu begitu makan atau minum sesuatu itu langsung sesek gitu ya, atau biduran seluruh tubuh itu tidak boleh. Kemudian tekanan darahnya melebihi dari yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan boleh divaksin itu 180/110. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Kemudian penyakit komorbid yang saat diperiksa gejala klinisnya ada atau menunjukkan gejala klinis yang berat. Gejala klinis itu ada keluhan gitu ya. Misalnya DM dengan keluhan misalnya keluhan DM-nya sampai itu ya, saya menjelaskannya sampai misalnya sampai nggak bisa apa-apa gitu lah. Ada penyakit DM tetapi klinisnya jelek misalnya, tidak bisa dilakukan imunisasi. Gitu. Atau punya penyakit gangguan pembekuan darah. Jadi darahnya sangat gampang membeku, itu nggak boleh. Itu adalah kontraindikasi pemberian vaksinasi COVID. Awalnya dulu, ibu menyusui, wanita hamil itu tidak boleh, tetapi seiring dengan perjalannya waktu, sekarang sudah bisa diberikan. Baik, Pak. Jadi seperti itu ya untuk gambarannya. Lalu, saya sebenarnya sudah divaksin ya, Pak. Mungkin beberapa teman lain juga sudah di sini. Cuma
saya kemarin itu dapat vaksinnya Sinovac, dan setelah proses penyuntikan vaksin, itu kita disuruh nunggu selama 10 menit, Pak. Sebenarnya itu untuk apa ya, Pak, tujuannya nunggu 10 menit seperti itu? Oke. Jadi begini, setiap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, baik itu obat, virus, atau bakteri, atau dalam hal ini virus bakteri itu kan dalam bentuk vaksin itu ya, itu harus kita evaluasi. Apakah zat-zat yang dimasukkan tadi memberikan efek yang berlainan yang tidak sesuai dengan kita harapkan ya. Efek simpang namanya. Jadi ada beberapa orang yang begitu disuntik itu ada yang shock gitu ya. Misalnya semaput gitu ya. Bahasa kerennya ya semaput itu, daripada saya nyebutkan shock gitu ya. Shock itu tekanan darahnya sangat rendah. Jadi kalau tidak segera ditangani, maka yang seseorang itu bisa meninggal gitu ya. Makanya setiap ada vaksinasi, kita selalu menyediakan obat-obat anti shock, oksigen, ambulan itu dalam rangka penanganan gawat darurat. Jadi kenapa kita pilih 10-15 menit? Itu karena itu adalah respon cepat suatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh jika itu berefek simpang gitu ya. Kalau tidak berefek biasanya ya biasa aja. Kalau vaksin COVID ini memang ada beberapa yang shock itu ada. Saya sendiri ngalami ada 2 pasien itu ya yang habis disuntik kemudian shock. Sudah ditangani aman. Kemudian ada beberapa pasien yang saking takutnya itu juga sampai mau semaput, keringat dingin, pucet gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang pusing. Nah, ada beberapa tanda dan gejala itu yang harus kita antisipasi. Jadi sebelum 10-15 menit itu jangan pulang dulu. Jika terjadi tanda dan gejala yang tidak diinginkan, bisa kami tangani di lapangan atau di lokasi. Kalau sudah di rumah nanti malah repot. Gitu ya. Gitu ya, baik Pak. Lalu untuk vaksin sendiri, apakah ada efek samping Pak yang akan dirasakan oleh orang-orang nantinya? Ya, ada seperti yang saya jelaskan tadi. Setiap orang mempunyai respon yang sama. Contoh ini Mas Mauladiki, misalnya saya cubit itu hanya senyum saja. Tapi kayak Mbak Nurul Hana, itu saya cubit bisa jerit. Gitu ya. Itulah respon masing-masing orang itu berbeda. Makanya itu ada beberapa orang yang begitu disuntik nggak biasa aja. Ada yang disuntik pusing. Ada yang disuntik, ada yang mual. Ada yang habis disuntik vaksin ini malah pinginnya ngantuk. Ada yang lapar gitu juga ada. Gitu ya. Ada yang di bagian suntikannya bengkak juga ada gitu ya. Ada yang nyeri bagian suntik bisa sehari atau 2 hari itu juga bisa. Ada yang pusing 1-2 hari itu juga bisa. Ada yang panas juga bisa. Rata-rata yang pemberian vaksin COVID itu memang secara umum keluhannya adalah nyeri di bagian suntikan, bengkak tidak begitu banyak, kemudian efeknya ada yang ngantuk, ada yang lapar. Nah, efeknya sama sekali. Gitu. Baik Bapak, ya. Kalau saya merasakan lapar ya Pak kemarin itu, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin divaksin, hal-hal apa saja sih Pak yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi bagi masyarakat? Oh, jadi bagi yang sudah punya komorbid, penyakit-penyakit penyerta itu bawaannya ya, dikonsumsi obatnya lah, konsumsi obat secara rutin ya. Agar nanti saat pemeriksaan hasilnya baik. Kemudian ya sarapan dulu ya. Nanti kalau tidak sarapan, orangnya sudah takut, tidak sarapan bisa semaput ya. Kemudian ya selalu pakai masker itu aja, prokesnya jelas harus bagus. Takutnya nanti saat diimunisasi itu berbarengan dengan saat masuknya virus COVID ya. Kemudian jujurlah saat ditanya petugas screening gitu ya, atau dokter pemeriksa. Karena sama seperti waktu kalau datang ke Vaskes itu kan kejujuran Anda mempengaruhi kesehatan kami gitu ya kalau di Vaskes, sama kejujuran Anda menjawab pertanyaan itu bisa mempengaruhi hasil screening yang akan dilakukan oleh tenaga screening atau dokter yang ada. Kemudian yang setelah dilakukan vaksinasi, apa yang harus dilakukan? Kalau ada keluhan yang muncul, segera minum obat sesuai dengan keluhan yang ada. Jika tidak tahan, ya pergilah ke rumah sakit atau puskesmas terdekat atau dokter keluarga.
Jangan dipaksakan kalau memang kondisinya sakit. Istirahat kalau memang sakit, kemudian beraktivitas sewajarnya saja. Jangan berlebihan pasca ini. Baik, Bapak. Lalu tadi saya sedikit mendengar bahwa seluruh masyarakat harus tetap memakai masker seperti itu ya, Pak. Artinya setelah vaksin masih ada kemungkinan untuk tertular COVID seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi ibaratnya kita pakai payung, Mas. Pakai payung saat hujan itu ya. Kalau hujannya lebat, kita pakai payung pun tetap ada yang basah gitu ya. Kaki kita basah, mungkin kaki ke bawah basah. Kalau hujannya ringan, kemungkinan kita tidak basah. Sama dengan konsep penyakit, terjadinya penyakit apapun itu kan tergantung besarnya paparan dan kondisi tubuh kita. Gitu. Kalau paparannya besar, kondisi tubuh kita pas nggak fit, ya bisa kena. Makanya saran kami, kalau habis imunisasi itu tubuh pada posisi yang turun ini, karena tubuh mempersiapkan atau sedang membentuk antibodi. Justru pada saat habis imunisasi, protokol kesehatannya itu harus semakin kencang sampai 28 hari lagi. Atau 28 hari lagi, 28 hari itu pembentukan antibodi sudah optimal. Walaupun sudah optimal seperti di iklan-iklan ini, kita harus tetap protokol kesehatan. Karena tidak ada jaminan habis imunisasi itu tidak kena COVID, itu tidak ada jaminan. Masing-masing vaksin punya efikasi namanya. Efikasi itu habis diimunisasi membentuk kekebalan tubuh. Masing-masing vaksin beda. AstraZeneca, Moderna, Pfizer itu beda. Jadi tidak 100% kalau sudah divaksin COVID itu tidak terkena COVID itu tidak ada jaminan. Makanya tetap protokol kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting dan harus diutamakan walaupun kita sudah vaksin. Nah, memang secara konsep teori bagi orang yang sudah divaksin, misalnya pun kena, itu efeknya tidak seberat kalau tidak diimunisasi. Ya contoh lah, kalau kita pakai payung dengan yang sudah pakai payung, walaupun basah kuyup mungkin tidak sebasah kalau kita tidak pakai payung. Gitu, Mas. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Lalu berhubungan dengan proses vaksin, sebenarnya Pak, kalau boleh tahu di Sleman sendiri sudah sejauh mana sih Pak proses vaksinnya berjalan seperti itu, Pak? Oke. Kalau proses vaksin di Sleman, alhamdulillah pada saat ini sudah mencapai 88%. Dari sasaran 878.000 sasaran di kabupaten sudah diimunisasi sebesar 88%. Ya. Memang strategi yang kita pakai bermacam-macam ya. Di awal itu kita pakainya strategi massal. Jadi awal mula itu di puskesmas, rumah sakit, dan klinik yang melayani vaksinasi. Melihat animo masyarakat yang semakin besar, akhirnya kita beralih mengadakan sentral vaksin atau vaksin massal di tempat-tempat umum. Di sekolah, di pasar, di mall, kemudian di mana lagi ya, tempat-tempat pendidikan. Kita buat vaksinasi massal, pasien yang datang gitu ya. Animo waktu itu masih sangat besar sekali. Kemudian setelah animo masyarakat di tempat-tempat sentral yang besar-besar itu kita siapkan sudah mulai turun, strategi kita turun ke pelaksanaan vaksinasi di kecamatan-kecamatan. Kecamatan-kecamatan mulai turun, kita turun lagi ke desa. Jadi pelaksanaan vaksinasi di desa-desa. Nah, setelah itu animo masyarakat semakin turun karena cakupan kita semakin tinggi, kemudian kita turun lagi ke dusun. Nah, saat ini berlangsung, kita ini lagi melonsing atau mengadakan trial untuk susur dusun. Jadi kita datangi ke dusun-dusun, ke tempatnya Pak Dukuh, ngumpul sasaran, kita suntik, pindah, kita ganti ke dusun lain, suntik, pindah gitu. Nah, saat ini saya berada di Balai Desa Margokaton dalam rangka itu tadi susur dusun. Kita mau keliling-keliling dusun, nyuntikin, nanti setelah itu berkas yang habis orang-orang disuntik itu diinput di Balai Desa. Strategi terakhir nanti pamungkasnya memang kita datangin ke rumah-rumah bagi penduduk yang tidak bisa datang ke vaskes. Gitu.
Baik Pak, artinya memang ada antusiasme yang besar seperti dari masyarakat Pak untuk mendapatkan vaksin seperti itu ya Pak. Nggih. Baik. Juga kita juga melihat tadi dari penjelasan Bapak strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dinas kesehatan sangat besar seperti itu untuk memastikan bahwa persebaran vaksin di wilayah di Sleman maupun di daerah lain itu tersebar secara merata seperti itu. Nggih. Lalu di samping itu Pak, apakah ada hambatan Pak yang ditemui saat melakukan penyebaran vaksin seperti itu Pak? Ya, hambatan yang pertama di awal-awal itu antusias masyarakat tinggi, tetapi vaksinnya tidak banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat vaksinnya banyak, relawannya yang kurang. Nah, akhirnya kita cari relawan. Kemudian relawannya ada, vaksinnya ada, karena sering divaksin secara massal, lama-lama kan semakin sedikit ini sasaran. Nah, keluhannya yang muncul sekarang, sasarannya yang tidak ada, mulai sedikit gitu ya. Jadi antusiasme masyarakat waktu kita umumkan melaksanakan vaksinasi massal di suatu tempat, itu antusiasnya sudah mulai turun. 75% itu sudah bagus. Di bawah 75%. Misalnya kita ngundang 1.000, itu yang datang 75 orang. Bahkan kemarin kita nyusur di sekolah-sekolah itu, sasaran 200 itu, yang datang cuma 20 orang. Nah, itu kendala di situ adalah, itu tadi kita boros di segi pembiayaan. Karena kalau 200 kita menyiapkan untuk tenaga sebanyak 20 orang. Nah, tenaga itu kita kasih bantuan transport sama makan gitu ya, akomodasi makan. Nah, itu adalah kendala-kendala yang ketiga. Kemudian yang keempat, berhubung vaksin sekarang kan banyak jenisnya, masyarakatnya milih gitu ya. Ada beberapa pandangan kalau tidak divaksin Sinovac mending tidak usah aja. Nah, ini yang tantangan kita untuk mendidik masyarakat bagaimana dengan vaksin yang ada itu untuk mau dilakukan vaksinasi. Baik, berkaitan dengan adanya masyarakat yang pilih-pilih dalam terhadap vaksin, itu sebenarnya saya juga bertemu ya Pak, teman-teman yang justru milih kalau nggak AstraZeneca nggak mau divaksin seperti itu. Mungkin berbagi informasi Pak, kalau misalnya bertemu dengan masyarakat atau teman-teman yang pilih-pilih vaksin, apa ya yang harus disampaikan Pak seperti itu? Ya, mau disampaikan bahwa semua vaksin sama. Jadi baik Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, kemudian Moderna, Pfizer itu sama. Memang untuk bagi orang-orang yang di perjalanan ke luar negeri atau sering ke Eropa terutama itu ya, memang vaksin kalau bisa ya vaksinnya jangan yang Sinovac, karena Sinovac itu ya kadang tidak diakui di beberapa negara. Justru untuk mahasiswa-mahasiswa, kemudian pelajar-pelajar yang ingin ke luar negeri, atau yang suka jalan-jalan ke luar negeri, atau kegiatan bisnisnya di luar negeri itu memang menghendaki selain Sinovac. Dan itu kita akomodir gitu, asalkan jangan minta dosis ketiga dulu, karena dosis ketiga itu baru untuk tenaga kesehatan saja. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Lalu untuk akan saya sampaikan kepada teman-teman yang lain di sini yang ingin bertanya, mungkin silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin bisa bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya. Tidak ada? Baik, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Cukup banyak yang sudah kita dapatkan informasinya dari Bapak Edi, terima kasih. Lalu Bapak, karena ya baik, dari kita mendapat teman saya dari Fadil Adityo ingin bertanya, silahkan Mas Fadil. Permisi Bapak, suara saya kedengaran? Keren Mas.
ini kalau di tempat saya itu ada kendala Pak dalam pelaksanaan vaksin itu karena penyelenggaraannya yang harusnya ditangani oleh kecamatan atau kelurahan itu diambil alih oleh kepolisian dan TNI. Jadi datanya itu jadi apa ya? Tumpuk menumpuk loh Pak. Harusnya ada 100 dosis, malah yang daftar 200 dan diterima semua. Jadi yang jadinya nanti mereka berebutan 200 itu datang semua, yang dapat cuma 100 karena penyelenggaraannya bercabang, TNI, polisi, dan kelurahan. Itu solusinya gimana ya Pak? Saya jawab langsung ya. Kalau pengalaman di Kabupaten Sleman ya Mas, jadi baik kita duduk bersama antara Dinas Kesehatan, kemudian TNI, Polri itu duduk satu meja setiap minggu. Jadi kalau vaksinasi di massal, kalau kita misalnya ada jadwal, jadi jadwal kita itu jadwal kabupaten, bukan jadwal TNI jalan sendiri, Polri jalan sendiri, itu tidak. Jadi kami setiap minggu hari Kamis itu duduk bersama di 3 institusi itu untuk merencanakan. Jangan sampai seperti yang jenengan tempat Mas Fadil itu, tumpang tindih gitu, sasarannya bingung. Vaksinnya bawanya 100, padahal yang datang 200. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi sejak awal memang alhamdulillah kita sudah ada koordinasi. Sebelum ada vaksinasi itu memang kita sudah jalan bareng dengan 3 institusi itu gitu ya. Baik dalam penanganan kasus-kasus menular sebelumnya, terus DBD itu juga bareng. Jadi alhamdulillah komunikasi kami dengan 2 institusi itu berjalan baik. Jadi setiap mau pelaksanaan jadwal kita pampang gitu ya. Misalnya ini hari ini jadwal di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, itu jadwal terpampang di kabupaten. Nah, kemudian masing-masing institusi pilih ini pakai vaksin saya. Kecamatan akhirnya kita bagi, kecamatan A pakai vaksinnya TNI, kecamatan B pakai vaksinnya Polri, kecamatan C pakai vaksinnya Dinas Kesehatan. Jadi tidak ada saling tumpang tindih. Kemudian dari segi pelaksanaan juga gitu. TNI Polri itu tenaganya tidak sebanyak Dinas Kesehatan. Nah, kita itu bagi-bagi gitu ya. Misalnya kecamatan A, TNI itu hanya punya 5 dokter, padahal harus ada 10 dokter. Kita support 5 dokternya, gitu. Kecamatan B ini, Polri itu tidak punya dokter, tidak punya perawat, tidak punya bidan, karena harus pelayanan di vaksinasi di kliniknya. Oke, kita kerjakan Dinas Kesehatan. Semua kegiatan dari penyediaan sampai akhir itu dikerjakan oleh Dinas Kesehatan, vaksinnya dari TNI Polri. Gitu Mas. Jadi kita kayak lagunya siapa itu ya, seiring sejalan gitu katanya. Ya memang kata-kata koordinasi dan komunikasi itu mudah diucapkan, tapi kadang dilaksanakan gitu ya. Ya, benar sekali Pak. Baik, terima kasih Bapak Edi, dan juga semoga menjawab ya kepada Mas Fadil tadi ya. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Muhajir Musyafa. Silahkan. Ya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir Musyafa. Izin bertanya Pak Edi mengenai proses vaksinasi sih. Itu kan tadi disebutkan bahwa dalam vaksinasi tidak boleh adanya komorbid atau penyakit-penyakit bawaan yang bisa mengganggu proses vaksinasi. Nah, jika terdapat ada masyarakat yang mungkin berbohong atau kayak tidak mau jujur dengan kondisi saat itu juga, itu seperti apa ya penanganannya Pak? Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu kan vaksin saat dosis 1 dan vaksin dosis 2 itu memiliki interval 28 hari, mungkin lebih juga. Nah, apabila dilakukan sebelum interval itu tuh bagaimana ya Pak? Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Untuk yang pertama, untuk komorbid itu juga boleh disuntik asalkan kondisinya terkontrol gitu ya. Kalau ternyata tidak jujur kemudian disuntik, makanya tadi sudah ada pertanyaan dari Mas Diki bahwa setelah diimunisasi ada waktu istirahat 15 menit.
Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi dalam waktu 15 menit itu akan kita tangani. Oke. Tapi tetap kita nganjurkan, pasien tetap harus jujur gitu ya. Biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tidak jujur pun sudah kita antisipasi dengan itu. Tim P3K atau tim IGD yang dijagakan untuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Kemudian yang kedua, apa ya tadi yang kedua ya? Mengenai jarak vaksin dosis 1 dan 2. Apabila dilaksanakan sebelum itu bagaimana? Jadi sebaiknya memang harus sesuai dengan jadwalnya. Kalau vaksin Sinopharm sama Sinopharm 21 hari ya? Sinopharm 21 ya? Ya. Sinopharm itu 21 hari, kemudian Pfizer itu 21 hari. Nah, kalau maju, harapan kami majunya kalau bisa jangan maju gitu ya. Karena resiko yang pertama, kalau maju itu datanya tidak bisa diinput pada saat itu juga. Jadi misalnya maju 2 hari ya, selama 2 hari itu tidak dapat sertifikat vaksin. Karena bisa nginputnya sudah diblok oleh sistem. Tuh. Kemudian itu dari segi administrasi. Dari segi medis, secara medis tidak ada masalah. Maju itu enggak ada masalah. Tetapi dari segi keilmuan, ilmiah, kalau vaksinnya maju itu pembentukan antibodinya belum optimal sudah ditambah lagi. Ibaratnya begini. Kalau itu grafiknya sampai segini itu 28 hari. Setelah 28 hari diisi lagi biar naik seperti ini. Tetapi kalau baru segini, nah baru segini ya, dikasih lagi kan nanti naiknya bisa segini. Bisa segini gitu ya. Harusnya bisa segini gitu ya. Jadi secara grafik antibodinya tidak akan terbentuk optimal kalau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan gitu. Jadi mungkin para ilmuwan sudah melakukan penelitian bahwa jarak antar vaksin itu harus segitu untuk dalam rangka pembentukan antibodi yang optimal. Kalau mundur ya usahakan ya jangan sampai 1 minggu gitu ya. Jadi mundur 1-2 hari itu masih bisa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Semoga menjawab ya bagi Mas Muhajir tadi. Baik, baik, terima kasih Pak Edi dan juga Mas Muhajir. Mungkin apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya mungkin? Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya Pak, karena nantinya ini akan kita bagikan kepada masyarakat, apakah dari Bapak Edi sendiri ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Harapannya semua masyarakat melakukan vaksinasi COVID-19 ini secara menyeluruh tanpa kecuali divaksin, ya, tetapi memang pengecualiannya itu hanya pada orang-orang yang memang dengan penyakitnya tidak bisa diimunisasi gitu atau tidak bisa divaksin. Tetapi kalau alasan lain misalnya adanya ketakutan itu jangan gitu ya, tetaplah diimunisasi. Jadi yang tidak boleh diimunisasi adalah yang dengan alasan medis seseorang tidak bisa diimunisasi. Kalau ada alasan agama, mungkin keyakinan atau mungkin karena takut vaksinnya aman, sudah berapa banyak orang yang divaksin ternyata juga tidak apa-apa dan memberikan manfaat untuk perlindungan. Jadi untuk mencegah COVID-19 atau kita berusaha untuk mengeliminasi kalau bisa sampai menghilangkan itu memang dua-duanya harus dilakukan. Protokol kesehatan harus ketat, vaksinasi juga harus meningkat. Jadi, saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak. Jadi harapannya adalah agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar dan tersebar secara menyeluruh, dan juga bagi masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar segera kita bisa hidup di situasi yang normal lagi seperti itu ya Pak.
Baik, mungkin sekian dari sesi sharing antara kita selaku kelompok KKN 180 KKN 76 UPN Veteran Yogyakarta bersama dengan Bapak Edi dari Dinas Kesehatan Sleman pada hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bapak Edi. Mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa foto bersama dulu mungkin ya Pak. Baik, mungkin ada rekan saya dari Azizah mungkin bisa ini ya dibantu untuk aba-abanya fotonya. Di screenshot aja. Oke, saya izin ambil alih. Untuk sesi foto akan saya mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Zizah dan terima kasih juga Bapak Edi. Sekian, apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf dan semoga sukses selalu bagi Bapak Edi dan teman-teman. Dengan ini saya akhiri sesi sharing pada hari ini. Terima kasih Pak Edi dan teman-teman. Ya, izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.